Kita melihat Eropa sudah jadi orang-orang yang tidak beragama Kristen, sebagian besar. Gereja-gereja sepi, betul. Khususnya dari kalangan Protestan. Kita melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Baru-baru ini di Eropa, karena rasial, toko dibakar, mobil dibakar. Coba saudara. Di Amerika, kejahatan juga bertambah. Di Australia, kita saksikan waktu rasialisme kemarin. Orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa dipukul, digebuk di pinggir jalan. Coba lihat orang-orang tidak bermoral. Mereka negara-negara Kristen. Tapi kekristenan tidak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi teologi yang bagus. Tetapi sarjana, magister, doktor teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah masyarakat. Ada yang salah. Ini parah nih. Ini parah nih. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat, dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Debat ya. Dokter yang akan menjadi tempat berobatnya para polemikus-polemikus ODGJ. Di kesempatan kali ini ya, kita akan menampilkan pernyataan dari pendeta-pendeta jujur yang mengakui bahwa negara-negara Kristen yang ada di luar sana, di Eropa, di Amerika, sekarang makin hari makin tak bermoral. Padahal kalau kita lihat ya, yang namanya pendidikan sekarang makin tinggi, kebudayaan, sains makin tinggi, seharusnya moral juga makin tinggi. Tetapi faktanya, manusia makin hari makin jatuh ke dalam dosa. Kelakuannya makin tidak bermoral, kelakuannya makin mendekati yang namanya setan. Bahkan manusia sekarang ya, kita lihat kelakuannya jauh lebih ngeri daripada binatang. Sebinatang-binatangnya anjing ya, misalnya kita contoh. Sebinatang-binatangnya anjing, anjing yang pertama tidak pernah menyembah sesama anjing. Terus yang kedua, anjing yang jantan akan menikah dengan anjing yang betina. Nggak pernah yang jantan sama yang jantan. Ya, kita nggak akan mendapati anjing itu jadi homo. Begitu juga yang betina. Tetapi manusia, kita bisa lihat ya, sekarang makin hari makin mengerikan. Padahal peradaban terus berkembang. Bayangkan teman-teman, manusia itu bisa membuat peradaban yang begitu maju. Yang dulunya kita tuh tinggal di gua, tinggal di rumah yang sederhana, sekarang sudah bisa membangun rumah bertingkat. Bahkan ya, sekarang itu orang sampai berlomba-lomba tinggal di tempat yang lebih tinggi lagi. Peradaban begitu maju. Tetapi manusia malah tambah tak bermoral. Negara-negara yang dibanggakan sebagai negara Kristen, itu gagal. Menurut pendeta-pendeta ini ya, bukan menurut saya. Nanti kalau saya ngomong, banyak teman-teman yang tidak terima dan marah-marah. Jadi kita dengarkan sajalah pengakuan jujur dari para pendeta ini, yang mengatakan bahwa ternyata kekristenan tidak mengubah masyarakat lebih baik.
Ini mengingatkan kita pada abad kegelapan Eropa ya. Terbukti lewat sejarah. Fakta sejarah membuktikan bahwa kekristenan tidak membawa kerajaan negara ke arah yang lebih baik, ke arah positif. Enggak. Kekristenan malah membuat mereka tenggelam di dalam abad kegelapan. Setelah Eropa meninggalkan kekristenan, barulah Eropa itu bisa maju, bahkan ya, saking majunya bisa menzolimi orang lain, menjajah wilayah-wilayah lain. Oke, kita dengarkan dulu lah pengakuan jujur dari para pendeta ini ya, biar ini bisa jadi satu masukan bagi teman-teman, terutama teman-teman yang sering mengatakan, wah Islam tuh terbelakang lah dan sebagainya. Kita dengarkan dulu. Kalau kau lakukan pendekatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Kalau orang lain, agama lain seperti kawan-kawan kita Islam aja, itu ngotot loh, LGBT mereka perangi banget. Makanya kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia itu yang mungkin bikin LGBT susah tembus. Tapi ya kita tahu segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Tapi sejauh hitung-hitungan manusia gitu loh. Lihat Kristen, bahkan ada pendeta-pendeta yang berdiri kau bilang LGBT itu gift. Gift dari mana? Itu tuh manifestasi dosa. Tapi kita setelah kenal Tuhan tahu itu bukan gift. Orang yang klepto-klepto itu kan jiwanya bermasalah akibat dosa. Termasuk dengan yang merunggah makan kelor ini. Lemon makan jeruk nipis. Iya, kita nanti waktu omong bilang beratong nih senang arti ham. Lu omong ham, kalau omong hak Allah pu hak dahulu. Ham nih apa? Hak asasi manusia. Manusia siapa? Ciptaan. Kau utamakan ciptaan punya mau, kau lupa pencipta punya mau. Itu tidak boleh tuh. Ya itulah sobat-sobat sekalian, luar biasanya ya khotbah dari Pendeta Mel Atok yang mengakui bahwa umat Islam Indonesia sangat luar biasa dalam mencegah LGBT. Itu jelas sekali Pak Pendeta, karena LGBT ini salah satu yang termasuk dari dosa besar gitu ya. Kita tidak mau kompromi dengan masalah LGBT, dan emang juga diakui bahwa umat Kristen paling mudah berkompromi gitu ya. Jangankan masalah LGBT gitu. Yesus pun dituduh oleh sebagian denom Kristen itu adalah seorang gay. Jesus Christ, he was gay. Ini parah. Bahkan Alkitab dari Tuhannya pun gitu, masih senang untuk dirubah-rubah gitu ya. Ada yang disisipkan. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Ada yang dihapus, dan lain sebagainya lah. Dan ini menjadi bukti kebenaran Al-Quran gitu ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 79, celakalah mereka yang menulis Alkitab dan mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah gitu ya. Begitupun dalam surat Ali Imran ayat 78, sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang mutar-mutar lidahnya membaca Alkitab supaya kamu mengira yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui. Ali Imran ayat 78. Ini adalah bukti nyata kebenaran Al-Quran gitu ya. Jadi jangankan masalah perkompromian, masalah dosa gitu ya, yang jelas-jelas firman dari Tuhannya pun mampu dengan enteng sekali mereka menulis dan mengatakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa banyak pendeta yang mudah berkompromi dengan LGBT atau dengan yang lainnya? Ya karena mereka tidak mempunyai hukum yang kuat
dalam Alkitabnya gitu. Karena di dalam kekristenan itu tidak ada hukum, wajib, sunnah, haram, mubah, makruh gitu ya. Yang ada hanya jika sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Hanya itu aja. Beda dengan Islam. Islam itu hukum itu sudah sangat jelas, sangat terarah, dan LGBT ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak ecek-ecek, tidak main-main. Dalam Al-Quran, kaum Nabi Lut aja sampai dihujani dengan batu yang sudah dituliskan nama-namanya. Sudah itu lalu dibalikan bumi itu dari bawah ke atas. Inilah yang menjadi dasar kami umat Islam sangat berkompromi untuk menolak LGBT. Dan mudah-mudahan Pendeta Melatok sadar akan kebenaran Islam. Dan orang begitu mudah diracuni. Dan ini pekerjaan kuasa kegelapan yang mau menghambat ini, saudaraku. Supaya manusia itu rusak. Kita melihat Eropa sudah jadi orang-orang yang tidak beragama Kristen. Sebagian besar. Gereja-gereja sepi, betul. Khususnya dari kalangan Protestan. Kita melihat kejahatan yang begitu luar biasa. Baru-baru ini di Eropa karena rasial, toko dibakar, mobil dibakar. Coba, saudara. Di Amerika, kejahatan juga bertambah. Di Australia, kita saksikan waktu rasialisme kemarin. Orang Tionghoa yang tidak tahu apa-apa dipukul, digebuk di pinggir jalan. Cuma lihat orang-orang tidak bermoral. Mereka negara-negara Kristen. Tapi kekristenan tidak mengubah masyarakatnya. Mereka punya sekolah-sekolah tinggi teologi yang bagus. Tetapi sarjana, magister, doktor teologinya tidak memberkati dan tidak mengubah masyarakat. Ada yang salah. Ada yang salah. Kita melihat orang-orang Kristen di Indonesia. Tidak tukang pajak, tidak hakim, tidak polisi. Kristen melakukan pelanggaran yang memalukan. Paham, saudara? Tentu tidak semua orang Kristen begitu. Tapi berita yang kita sudah dengar. Kristen melakukan kekerasan. Penjahat-penjahat, preman-preman, jago-jago. Orang Kristen juga. Di mana gereja? Kita tidak sedang menyalahkan orang, saudara. Kita introspeksi. Ada yang salah di dalam kekristenan. Dan kita bersyukur kita terus mencari Tuhan. Kita bukan hanya menggali firman di perpustakaan atau di ranah akademis. Tetapi kita juga mencari Tuhan dalam doa, dalam puasa. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi itulah pengakuan jujur dari Pendeta Erastus dan juga Pendeta Melatok. Ini masih banyak lagi sebenarnya pendeta-pendeta yang lain. Tetapi dua orang ini saya tampilkan karena saya rasa dua pendeta inilah yang lagi viral dan cukup dikenal oleh teman-teman dari dunia debat. Pendeta Erastus mengatakan bahwa di Eropa, di Amerika, banyak sekolah-sekolah teologi yang bagus. Banyak pendeta-pendeta hebat. Banyak doktor-doktor teologi. Tetapi mereka tidak bisa membuat tempat mereka, tempat atau negara mereka tinggal itu menjadi lebih baik. Mereka tidak bisa berdampak positif. Mereka tidak bisa menjadi berkat. Yang ada apa? Negara Eropa, Amerika, Australia yang dibanggakan sebagai negara Kristen itu jatuh ke dalam kerusakan moral. Pendeta Melatok juga mengatakan bahwa mereka menjadi LGBT ya. Ngeri teman-teman. Jadi LGBT, kalian bisa bayangkan. Di satu sisi peradabannya maju, tapi kelakuannya makin gak benar. Banyak orang-orang di Indonesia ini, dari kaum polemikus ya,
mengatakan bahwa Islam terbelakang dan sebagainya. Islam tidak menemukan teknologi. Yang menemukannya itu Yahudi, Kristen, dan sebagainya. Handphone yang buat ini, internet gitu kan. Itu yang dibanggakan. Saya mau mengajak teman-teman untuk merenungkan. Ya, saya mau ajak kalian merenung. Lebih baik hidup kita benar, hidup kita sesuai dengan perintah Allah, ya, benar-benar seperti manusia yang benar, kelakuannya benar, atau ya, kalian punya kecanggihan, punya alat-alat yang luar biasa modern, tapi moral kalian rusak. Coba saya tanya. Saya lebih bagus ya menghabiskan waktu saya dengan main petak umpet, terus baca buku, nggak punya TV juga nggak apa-apa, ya. Punya waktu lebih banyak ngobrol sama saudara-saudara, tetangga, teman-teman, daripada saya cuma di kamar main gadget, lihat TikTok, buka YouTube seperti sekarang, ya. Membanggakan teknologi, tapi kelakuan nggak benar. Nggak ada gunanya, teman-teman. Orang zaman dulu juga tanpa teknologi hidup. Ya, orang zaman dulu juga hidup. Jadi bukan teknologi ini yang perlu kita banggakan. Yang perlu kita banggakan adalah kalau ada orang yang hidupnya benar. Jadi kita nggak perlu bangga kalau ada orang kaya, orang pintar, orang jenius, enggak. Harusnya kita bangga kalau melihat ada orang yang kelakuannya benar, moralnya benar, suka membantu orang lain. Itu yang abadi, tingkah laku seperti itu yang abadi. Dari zaman dulu, ya, orang yang mendapatkan respek di masyarakat adalah orang yang dermawan, orang yang bijak. Bukan orang yang bisa buat teknologi. Enggak, kawan-kawan. Coba kalian renungkan ya. Nggak ada apa-apanya itu teknologi. Jadi kalau ada teman-teman yang membangga-banggakan, wah ini penemu, wah berkat kekristenan gini, apa gunanya? Kalian membanggakan karena mereka agamanya Kristen. Konyol. Konyol sekali ya. Tanpa teknologi kita bisa hidup. Tapi jangan lupa, tanpa moral, tanpa agama, kita nggak bisa hidup, teman-teman. Kita akan seperti binatang. Kita akan seperti setan. Ini kalian harus camkan baik-baik. Kalian pernah bayangkan gitu kan, bagaimana orang-orang hidup di zaman sekarang gitu. Diperbudak oleh teknologi. Kita diperbudak oleh teknologi. Bahkan kita lihat ya, sekarang sama tetangga, kita nggak bertegur sapa. Di kota-kota yang makin besar, ya, kota-kota yang benar-benar hidupnya itu untuk kerja, kerja, dan kerja, kita sampai lupa nilai-nilai manusia kita. Ya, kita nggak bertegur sapa dengan tetangga, kita sampai lupa untuk menjumpai orang tua kita, menjumpai saudara-saudara kita, nggak punya waktu untuk silaturahmi. Ini kacau ya. Saya lebih bagus daripada saya ngobrol di TikTok, ngobrol di StreamYard, live ya. Lebih bagus saya berkumpul dengan orang-orang soleh di masjid, belajar tentang Islam, belajar tentang kehidupan ini, belajar menjadi manusia yang lebih baik. Jujur ya, daripada saya harus menghabiskan waktu dengan nonton TV, ya, nonton hal-hal yang nggak berguna, lebih bagus saya silaturahmi sama orang. Ya, silaturahmi, jangan yang enggak ya, jangan yang aneh-aneh gitu. Jangan seperti para polemikus ini kan, entah apa yang dilakukan. Bahkan ini ada lagi viral lagi kan, skandal Meki-Meki jilid 2. Ya, jangan sampai seperti itulah kita. Dan sekali lagi ya, sudah terbukti menurut pendeta-pendeta ini kekristenan gagal. Ya, menurut mereka loh, bukan menurut saya. Menurut mereka kekristenan gagal membentengi moral manusia untuk tidak jatuh, untuk tidak menjadi seperti setan, gagal. Tetapi Islam berhasil, teman-teman. Ya, Islam berhasil, dan itu yang ngomong bukan saya ya. Pendeta sendiri yang ngomong, pendeta Mel Atok sendiri yang dengan jujur mengatakan, Islamlah yang menjadi benteng agar kita tidak rusak secara moral. Dunia harus berterima kasih dengan Islam. Itu faktanya. Kita bisa bayangkan kalau Indonesia ini
ya, bukan Islam mayoritas. Mungkin LGBT akan gila-gilaan. Mungkin moral manusia makin gak karuan. Ya, kemarin juga ada anjing yang dinikahkan, bahkan dilakukan pemberkatan ya oleh satu agama tertentu. Ya, konyol sekali gitu. Saya nggak tahu ini anjing sama anjing yang nikah. Besok mungkin manusia sama anjing gitu. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, manusia sama binatang. Bisa jadi ya di masa depan terjadi seperti itu. Dan kita lihat di luar negeri ada kan. Sudah ada di luar negeri orang-orang yang menikah dengan binatang. Bayangkan kalau bukan Islam yang jadi agama mayoritas, bisa-bisa Indonesia akan seperti itu juga. Tetapi alhamdulillah dunia ada Islam. Sehingga bisa dibentengi lah. Ya, tapi kalau memang sudah nanti rusak seperti itu ya mungkin sudah kiamat lah. Ya saya rasa sudah akhir zaman dan sudah kiamat saat itu. Jadi inilah pengakuan jujur dari para pendeta dan semoga ini bisa membuka mata teman-teman semua ya, untuk sadar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah menonton channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa di subscribe ya. Yuk sampai jumpa.